wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rektor yang saya hormati dan para warak sebenarnya, sama sekretaris daerah Universitas Indonesia, teman-teman dari Paguyuban, Pak Tony dan yang lainnya. Saya sangat senang sekali bisa ketemu yang pertama diterima oleh Rektor UI, satu kebanggaan buat seorang gubernur. Tadi dalam diskusi sebentar kita Pak Rektor bersedia untuk datang ke Banten. Yang tadi kami juga mungkin datang di sini, tapi satu penghargaan luar biasa Pak Rektor mau datang ke Banten. Dan kita harus siapin ada kopi WH, durian WH. Memang itu dari Rektor datang kita siapin. Gak salah kalau kita kemarin festival durian terus juga kopi, kita udah bikin kopi. Dan silakan juga nanti Pak Rektor mau tinggal di sana atau mau di hotel kita siapin. Dan tapi yang paling saya senang bahwa Pak Rektor sudah memberikan satu kesan bahwa Banten tidak lagi seperti yang dulu. Dulu kan kesannya memang saya keliling ke Entikong, ke Maluku waktu dia dari kemarin tahun 2 tahun lalu. Saya dapat banyak anak UI di sana. Sebenarnya sejengkal dari sini, itu kayaknya UI gak pernah datang ke sana. Dan tahun 76 sampai 80 saya dari misi UI dulu, itu magang maupun KKN di sana di Pandeglang. Lengkap, ada kedokterannya, ada kartus hukum, ada apa dari visi sosiologi, ekonomi. Bahkan pada waktu saya wali kota kerjasama dengan LPM. Kalau kita banyak anak UMKM kita yang diajari manajemen usaha. Itulah aktif LPM itu. Mungkin karena direktur jadi menteri keuangan lupa juga. Terus banyak hal memang kita membutuhkan kehadiran teman-teman dari Indonesia karena memang lebih pendekatnya lebih holistik. Jadi semua sisi ada di situ, dari berbagai fakultas juga, mulai dari Ibu Agustin sudah langsung menangkap bahwa ini kita punya kesehatan masyarakat untuk stunting, untuk tenaga dokter. Bahkan waktu saya bilang tadi bahwa kita akan membangun rumah sakit terbaik di Banten itu, Agustin sudah bilang nanti pendidikannya, nanti koas, ya, nanti bahkan dokter spesialis juga bisa dikerahkan ke sana. Kalau Pak Rektor yang memerintahkan dia agak kabur Pak. Selama ini kita sudah ikat dengan bahkan honornya juga cukup lumayan, tapi begitu masuk Banten dapat seminggu kita kabur ya. Yang mau jadi Jakarta, karena image-nya Banten itu seperti bukan kota gitu, kampungan, terbelakang. Apalagi katanya banyak jin, ada santet, ada apa ini yang kesannya jadi masih membuat orang tidak tertarik. Padahal Ibu Bapak tahu bahwa bandara itu Banten. AIS itu yang tempat convention hall yang paling termewah di Asia itu Banten. Terus juga apa namanya Batan itu Banten. Perumahan BSD itu 6.000 hektar itu Banten. Terus juga Maja tadi juga Banten. Jadi Banten semua udah keren. Negeri di atas awan juga Banten. Tambang Mas Antam itu kami dikembangkan lagi itu di Banten. Pantainya 561 km itu Banten. Ada 5 pelabuhan besar di sana sebetulnya. Ada 15.671 industri. Termasuk industri besar, Chandra Asri, Petrokimia ada di sana. Begitu juga Krakatau dan cukup besar. Jadi Banten jangan Tangerang jangan lihat banjirnya, jangan dilihat orang punya potensi yang luar biasa. Dan saya yakin kalau saya mau Banten ini dulu memang terkenal karena korupsinya. Ini pelaku yang lama-lama masih ada masih. Dia nggak terlibat sih, tapi suka dipanggil jadi saksi kan. Itu karena korupsinya. Dan saya baru 3 tahun hampir 3 tahun sudah dapat BTP 3 kali, dapat penghargaan dari KPK.
kemarin bahwa 3 provinsi dapat penghargaan yang berhasil dalam hal mengelola keuangan dan melawan korupsi. Dari 34 saya sudah masuk ke 3 besar. Saya Jawa Tengah, dan jadi gubernurnya insya Allah rada-rada jujur dan bisa dipercaya oleh alumni UI bahwa saya representasi UI yang rada beneran lah gitu. Jadi nggak salah Bapak pendukung saya, teman-teman di UI. Terus juga dari potensi, sekarang kita kembangkan pertanian Pak. Ada 4.000 hektar yang kita sudah dapat kuasa dari perhutani untuk kita tanam. Karena saya bilang sama Pak Anies, satu saat Anda saya kalahkan. Saya akan melawan Jakarta. Karena apa? Karena dengan berbagai fasilitas 13 jalan tol, terus juga ada waduk Karian, ada 2 waduk. Itu diperuntukkan untuk mensuplai air ke Jakarta dan Depok, termasuk bandara. Jutaan meter kubik itu yang dihasilkan. Sekarang sudah mulai, Sepang sudah turun ke sana untuk mengaliri, untuk memberikan distribusi air minum sampai ke 15.000 industri besar. Terus juga ke bandara, terus ke Jakarta. Terus juga reaktivasi kereta api. Kita juga kita sudah mulai rajin dari sekarang sampai ke tempat-tempat wisata dan lain sebagainya. Dari pusat budaya kita akan jadikan pusat peradaban baru, karena dari aspek kesejarahan mungkin di sini ada fakultas sastra yang juga ada ada sejarahnya dan sebagainya. Kita juga boleh perkenalkan bahwa ada situs, ada peninggalan dari aspek sejarah yang bisa kita kembangkan. Seperti ini tadinya tempat penziarahan dan Sultan Banten itu di sini pusat peradabannya. Kita bangun Pak, kita bikin modernisasi, kita bikin baik-baik ke Madinah. 9 juta orang datang setiap tahun ke Banten. Terus 1 minggu itu, cuma 1 minggu itu berbondong-bondong orang. Dan kita berharap bahwa di sini juga akan multiplier efek di bidang ekonomi. Nah, kita minta bantuan Fakultas Ekonomi juga untuk dapat pembinaan. Ada 16.000 UMKM kita yang lagi kita bina. Dari sisi pertanian juga, kita juga sekarang kita lagi garap mau tanam jengkol. Kita mau penghasil jengkol se-Indonesia. Yang penting saya mau jengkol atau yang terkenal aja dulu. Bahwa Indonesia Banten penghasil jengkol Indonesia gitu. Kalau bisa Asia gitu, gak apa-apa, namanya jengkol juga gak ada masalah. Karena kita mau munculkan brandingnya Banten itu harus ada gitu, jangan dikenal sebagai orang menganggap Banten itu ketinggalan. Terus kita tanam juga durian. Dan dengan Menteri UKM kemarin kita sepakat 1.000 hektar kan kita tanam bulan depan. Dan juga pembakaran itu, belum lagi itu beras dan sebagainya kita suplainya ke Jakarta Pak. Di masyarakat sana tergantung sama rentenir. Jadi orang Jakarta dia mau rada-rada orang beradab juga sih. Jadi petani kita langsung dikasih duit ya. Tapi begitu udah panen ya dibawa sana semua dengan harga murah, dengan pakai bunga segala. Dan makanya kita mau lawan itu perusahaan-perusahaan daerah Jakarta sumbernya itu yang banyak. Kita bikin sekarang BUMD untuk agrobisnis. Saya mau potong yang distribusi dan alhamdulillah sekarang sudah mulai kita siapkan, kita anggarkan. Persoalan kita yang lain yang juga gak kalah pentingnya loh, di tengah industrialisasi, di tengah aktivitas perdagangan jasa, transaksi keuangan kita nomor 2 Indonesia setelah Jawa Timur. Investasi kita 33 triliun sebenarnya. Kemarin dari Badan Modal Nasional ya bilang bahwa kita nomor 2 juga. Jadi investasi tertarik. Kemarin baru saja Cina datang, konsorsium dari Cina mau bangun 6.000 hektar ya, 6.000 hektar. Jadi high teknologi, saya nggak tahu bikin apa. Dan kemarin saya diundang, harusnya tanggal 15, tapi untuk ketolong ada corona jadi saya batalkan. Tapi sebenarnya kalau menurut
pusat itu, Pak Presiden juga kemarin ngobrol, bahwa banyak orang yang pilihannya ke Banten, bukan ke daerah Jawa Timur atau Jawa Barat. Cuma kita memang sekarang udah 3 tahun mengkonsolidasi agar ada rasa aman dengan rasa aman. Pengangguran kita paling tinggi masalahnya. Ya, walaupun daerah, karena apa? Dari berbagai daerah itu berebut cari kerjanya di Banten. Ternyata 60% pencari kerja di Banten itu orang-orang pendatang. Yang banyak orang Lampung, orang Palembang. Orang Lampung tuh kalau nggak dapat kerja di Banten, pulang bawa motor, orang lain dibawa pulang. Ya, itu juga luar biasa. Jadi kita juga sekarang menghadapi penduduknya sekarang udah 11 juta. Jadi tiap tahun kenaikannya cukup tinggi. APBD kita nomor 5 setelah 55, jadi kita 13,7 triliun. Kita juga nanti dibantu nanti dalam hal bagaimana menyusun APBD yang dari teman-teman kalau kesediaan Pak Rektor. Terus pendapatan daerah kita juga sebenarnya kalau dari konsep otonomi daerah yang saya tahu 25% sudah bisa dikatakan daerah itu bisa berotonomi. Tapi kita sudah 60% lebih PHD kita. PHD-nya ya dipakai. Terutama dari yang kendaraan bermotor. Cuma memang ada potensi yang perlu kita gali. Ya, Pak Rektor mungkin kuat di statistik dan di survei, kita minta dibantu. Bahwa sebenarnya potensi kita masih lebih besar dari itu. Dikejar juga kemarin bahwa pajak-pajak pribadi perorangan di Banten itu semua bayarnya di Jakarta. Dia punya industri di Tangerang, Banten, tapi dia kantornya di Jakarta. Mudah-mudahan kantor pemerintah pusat pindah ke sana. Dia jauh dari istana lagi, dia balik lagi ke Banten. Yang mendekati gubernurnya. Nah, itu baru kita dapatkan berapa triliun itu. Jadi Jakarta didukung oleh daerah sebenarnya. Oleh pemerintah di Jawa Timur, Jawa Tengah itu, khususnya Banten paling banyak dukungan kontribusi untuk pendapatan Jakarta itu. Jadi orang-orang Jakarta yang sekarang Mas Koco yang dari Kebon Jeruk itu cuma pakai uang rakyat Banten sebenarnya tanpa sadar. Tapi anunya nggak ada, feedbacknya nggak ada. Harusnya kan dia bantu kita. Dan kalau kita totalitas pendapatan kita ke kabupaten dan kota dapat kota kabupaten dan kota itu kita hampir 70% dari PAD-nya Jakarta. Jadi kita punya uang, makanya kemarin ini supaya jangan pada korupsi kita naikin itunya tunjangan kinerjanya tukinnya. Kita nomor 2 se-Indonesia di bawah Jakarta. Jadi senang saya mau pergi dia ikut aja kan. Karena ada tuh dapat SPT-nya tinggi-tinggi gitu. Dari sini dapat SPT, dapat SPT, jadi senang-senang. Gitu. Tapi saya bilang awas kalau korupsi berhadapan dengan gubernur. Jadi banyak hal Pak sebenarnya yang bisa kita ceritakan tapi saya yakin Bapak dapat informasi dari banyak orang terhadap banyak hal di Banten dan saya mohon dukungannya. Nanti kalau Bapak kesana kita senang, lalu ada tanah PKS yang bisa langsung kami serahkan ke Bapak. Dan memang kita juga sebenarnya dari Dinas Pariwisata juga mau ke sini. Kemarin di PP sudah, di TP juga sudah, terus juga dari Tirta juga yang membantu fakultas kedokteran itu operasional buat rumah sakit untuk kegiatan operasional Tirta yang diampu oleh fakultas kedokteran. Dari itu dari saya duitnya itu saya beli ya saya bilang menteri riset apa persoalannya harus ada biaya operasional untuk pengampu dan sebagainya berapa 50 miliar saya bilang saya kasih 100 miliar bisa saya tambahin lagi jadi memang anak-anak Sinapati rata-rata agak apa ya so pintar aja agak bilang itu kelebihan. Terus yang terakhir Pak dari bidang pendidikan kita memang kita sedang bangun SMK kita gratiskan kita kerjasama dengan industri tapi industri itu ya mereka kan orientasi keuntungan di kerjasama yang kira-kira kurang menguntungkan ya, seperti kita minta agar diumumkan setiap tahun
berapa kebutuhan tenaga kerja untuk spesialisasi apa dan sebagainya, tapi dia nggak terbuka. Lalu kita magangkan, kita membiayai, kita ke Astra misalnya untuk mobil, kita membiayai, kita hanya sanggup 1 tahun cuma 500 orang tenaga lulusan yang bisa kita magangkan, dibiarkan kita. Tapi sebenarnya lapangan pekerjaan setiap tahun kita investigasi itu 50.000 orang. Kalau 15.000 rata-rata, itu sebenarnya kita tidak nganggur, tidak ada yang nganggur. Ini persoalan. Namun yang mengembirakan bahwa IPM kita di atas rata-rata nasional, pertumbuhan ekonomi kita sudah 5,9, hampir mendekati 6, sudah target. Kemiskinan kita nomor 3 se-Indonesia, bukan termiskin, tapi yang terkaya namanya. Ya mungkin karena UMK kita 4 juta gitu, jadi terkategori di atas, jadi cukup bagus. Nah persoalan sekarang kesehatan, kita bangun rumah sakit memang, dan niatkan tahun ini kita buat setiap daerah-daerah yang perbatasan. Karena batas kita itu Sukabumi, batas kita lautnya Pulau Christmas dan di Australia, Pak. Kita punya banyak cukup luas, kita punya laut, kita akan bangun rumah sakit. Dan setiap tahun karena untuk kekurangan dokter kita mengangkat tahun ini 400 ya tenaga dokter dengan kita berikan honor. Jadi dokter yang baru lulus, dokter apa aja lah, lulusan mana saya nggak seleksi lagi dari UI karena mau kesana kali gitu ya. Jadi ada lulusan pokoknya diangkat, honor ditugaskan ke puskesmas dan ke rumah sakit. Ini nanti Bu Agusin mungkin bisa diperjelas lebih lanjut. Kita juga dana kita tersita untuk BPJS. BPJS 600 miliar Bu, 3-600 miliar. Bohong amat itu sebenarnya pemerintah bahwa bukan pemerintah, jangan nanti saya dipanggil Pak Jokowi. Bahwa untuk BPJS itu 80% itu 40 kita pemerintah provinsi, pemerintah kota kabupaten yang membiayai hampir 80%. Yang namanya mereka tidak akan bayar. Waktu wali kota saya 10 tahun itu saya gunakan dengan sistem multiguna. Saya bisa kerjasama 36 rumah sakit. Setelah saya itu 2 juta cuma 60 miliar. Padahal kalau saya sanggup kerjasama dengan rumah sakit paling banter 300 miliar itu kerjasama. Karena kita ada 670 komponen pembiayaan itu kita sepakati, harganya kita sepakati. Ketika dioperasi juga dia ada verifikator dari kita. Dan ternyata murah-murah. Saya rumah sakit Cipto, harapan kita. Dia sama rumah sakit Grogol, orang gila juga. Jadi orang di tangan waktu gila sedikit, senyum sedikit saya bawa. Lalu langsung diobati, kita yang bayar. Betul. Jadi sudah saya perjuangkan ke DPR kemana, lalu masih tetap bertahan menterinya. BPJS-nya masih bertahan, harus pakai BPJS. Kalau kita langsung dengan rumah sakit tidak sama kan, tidak ada cost, tidak ada pengeluaran apa-apa. Walaupun kita yang full, kita yang full cost kita biaya, kita nggak lebih kecil. Kalau BPJS kan dia sakit nggak sakit bayar. Dan kita minta berapa banyak orang yang sakit setiap tahun, nggak sampai apa ini belum kita tahu, belum disampaikan. Jadi kita mau lihatkan indeksnya itu waktu saya wali kota itu maksimal orang sakit 10 juta rata-rata. 2 juta udah bisa kita hitung. Tapi kan tidak semua yang manfaatkan. Cuma 20% itu orang sakit. 20% dari penduduk kota yang memakan 20% yang sakit itu. Selebihnya kan enggak, sehat-sehat aja. Bukan orang Banten sakit pun dia nggak mau masuk rumah sakit. Dia mau lebih banyak paranormal, dukun. Sebenarnya buat apa dia ngeluarin lalu? Ya karena dia mau masuk rumah sakit dia mau operasi juga kabur. Gak mau. Sebenarnya saya lihat ini terlampau besar anggaran kita untuk BPJS 600 miliar, makanya kemarin kita mangkas, akhirnya kita buat juga dengan sistem gratis melalui SKTM. Di rumah sakit juga kita tugaskan, jadi tidak satu dengan BPJS. Dan bahkan BPJS kan tanya juga 3 hari orang udah suruh pulang, jadi gak maksimal. Di sini sendiri ya, biar ada itu kan memang tuntutan masyarakat. Terus yang terakhir ya kesehatan stunting dan gizi memang kita termasuk tinggi di era Pandeglang Lebak. Ya,
pendekatan betul kata Pak Rektor, tidak hanya pendekatan dari sisi kesehatan, tapi juga ada sosiologisnya, ada soal ekonominya, ada soal mentalitasnya. Dulu saya baca buku Jalan Ingat itu memang mentalitas menjadi penting, ya. Mentalitas, ya, saya ingin kayak dulu bahwa UI mengerahkan pasukannya di berbagai disiplin ilmu, harus sosialisasi sama-sama ke sana, bantu kami karena kami juga kurang tenaga, tentunya difasilitasi oleh provinsi dan dari nanti kita bisa breakdown oleh PKS nanti kita sama. Demikian Pak Rektor, mohon maaf kalau mungkin ini memang kayaknya gubernur mungkin agak kurang sopan, tapi ini justru ini yang di masyarakat bisa diterima gitu ya. Saya kira itu saja, nanti bisa berkembang dalam diskusi kita. Saya perkenalkan ini memang jalan-jalan juga buat dari karena setiap yang keluar dari Banten pasti ada SPT-nya, surat perintah tugas, dan surat perintah tugas itu pasti ada honornya itu. Dari kiri ini Biro Hukum, saya ingin juga nanti dari Fakultas Hukum ikut melakukan bantuan kajian tentang naskah akademis, termasuk juga dalam pemangkas yang sekarang omnibus law itu kan memang kudu kita banyak perda-perda DPRD di provinsi itu harusnya bikin perda aja Pak, karena kita kewalahan dimasuk akal, masuk apa yang penting dia perda aja dia, karena ongkosnya untuk bisa dibandingnya. Sebelahnya Pak Perda nih, Pak Mutaro, ya, kita pakai SIMRAL sekarang, udah sistem penganggaran kita sudah melalui teknologi, jadi dari sekarang pokok-pokok pikiran dewan yang sering jadi korupsi sudah harus masuk SIMRAL dulu, sudah. Malah kita termasuk yang terbaik, dipercaya sekarang proyek pilot untuk melaksanakan Permendagri nomor berapa? Dan mana Bapenas bangunan kita itu ditujukan sebenarnya administrasi pemerintah pembangunan yang WRP ini Pak, yang paling tempat yang paling banyak dicurigai, termasuk KPK mencurigai. Terus juga UKM pada berani mulatitas ini punya 15.000 lebih, di mana kulit melintir sudah kita ekspor ke Moskow, pingin hijaunya sudah dikirim ke Korea dan Abu Dhabi, gula arennya ke Korea dan Amerika, tinggal jengkol nanti kita siapkan untuk kirim ke mana itu, mungkin ke Cina atau memberantas corona kan. Terus pariwisata yang mulai agak sedikit dengan tsunami kemarin, tapi kita mulai geser dengan wisata religi. Kita bangun Banten tadi Banten lama menjadi pusat budaya, dan mulai sekarang banyak pengunjungnya. Tadi dari statistik IPB Pak, tapi tidak salah jurusan akhirnya ambil pariwisata. Sebelahnya dokter pada dinas kesehatan, dan juga ada dokter SAS2 di rumah sakit khusus. Dokter di Unpad, kalau Unpad kan pasti dapat gitu. Kalau boleh di Unpad pasti dapat dokter gitu. Setelahnya itu PPKD koordinasi yang benar dari Unpad, tapi ada akuntansi dia kuat di PPKD-nya keuangan. Dengan beliau sekarang kita sudah aset-aset sudah kita inventarisasi, dan tentunya kita akan kembangkan. Sebenarnya pendapatan nih Pak, ya, pendapatan agak pusing ngurusin pendapatan, tapi dapat kita dapat penghargaan, udah ada 8 samsat dan kita punya gerai dengan sistem. Jadi kalau bapak mungkin dari sini ada yang tinggal di Serpong, bapak wajib bayar pajak kendaraan motor buat Banten, jangan bayar di Jakarta. Seorang Jakarta buat di sana dia daftarkan nggak mau bayar di Jakarta. Ya mungkin Pak Rektor tinggal di BSD, ya bayarnya ke Provinsi Banten lah. Terus berikutnya Pak ini di bagian yang ada di PKS itu kerjasama. Sepinya udah saya nggak perlu sebutin, tidak terlalu penting saya kira. Saya juga nggak terlalu penting juga, cuma karena pengen ikut saya ajak aja. Dan itu datang dari kagum loh, punya hutan, punya apa yang luar biasa. Kita punya kantor besar sektor, saya bilang bahwa ini kita mau bikin begini juga, nggak mau kalah. Jadi saya senang sekali masuk kampus ini.
yang dulu saya tidak merasakan sama dengan teman-teman yang lain. Rawamangun yang becek, yang kotor, yang banjir. Tapi dari situ lah lahir jadi seorang gubernur dan